Salam bahagia. Bertemu kembali dalam pembelajaran perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai pada 5 kingdom. Mari saksikan dan simak pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir kita yang ada di bab 1, ya, yaitu tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi di perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup ini nanti kita akan belajar yang namanya sistem 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Nah, jadi kingdom itu sendiri adalah dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kerajaan atau kelompok besar dari makhluk hidup itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau kemarin kita udah belajar juga tentang urutan tingkatan takson pada makhluk hidup, yaitu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, jadi kingdom ini adalah urutan takson paling tinggi gitu. Nah, jadi pada materi perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup ini kita akan belajar tentang bagaimana proses ditemukannya 5 kingdom ini gitu. Jadi ada nanti tahap-tahap dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai 5 kingdom. Nah, jadi yang sistem 5 kingdom ini ditemukan oleh si Robert H. Whittaker, yaitu pada tahun 1969. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, siapakah pelopor dari ditemukannya sistem 5 kingdom? Nah, itu adalah si Robert H. Whittaker. Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama perkembangan sistem klasifikasi ini kita mengenal yang namanya sistem 2 kingdom. Nah, jadi sebelum ditemukannya yang 5 kingdom itu, ya, pertama sekali ditemukannya adalah sistem 2 kingdom, ya. Ditemukannya hanya 2 kingdom. Yang pertama itu adalah kingdom Plantae atau disebut dengan dunia tumbuhan. Nah, jadi semua yang tumbuhan, ya, itu dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Nah, ciri-cirinya adalah dia memiliki yang namanya dinding sel, kemudian memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Kemarin sudah kita pelajari, ya, dia memiliki klorofil sehingga dia mampu untuk berfotosintesis. Kemudian kingdom kedua yang ditemukan adalah kingdom Animalia atau disebut juga dengan dunia hewan. Jadi semua yang makhluk hidup hewan itu dimasukkan ke dalam kingdom Animalia gitu. Nah, ciri-ciri kingdom Animalia ini adalah dia tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian si kelompok hewan ini dia tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak mampu untuk melakukan fotosintesis, dan kelompok Animalia ini adalah mampu berpindah tempat, ya. Kalau pada tumbuhan itu dia tidak mampu berpindah tempat gitu. Oke. Kemudian sistem 3 kingdom. Nah, tadi setelah ditemukannya sistem 2 kingdom, berlanjut ke sistem 3 kingdom. Nah, sistem 3 kingdom ini muncul setelah ditemukannya mikroskop, ya. Nah, jadi mikroskop ini digunakan untuk melihat makhluk hidup yang sangat kecil gitu. Atau makhluk hidup yang sangat kecil ini dinamakan makhluk hidup mikroskopis. Artinya makhluk hidup ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu, dengan mata langsung. Artinya harus ada alat bantuan, yaitu dengan si mikroskop ini. Beda halnya misalnya kalau kita melihat hewan, kalau kita melihat tumbuhan kan itu bisa langsung kita lihat gitu. Jadi makhluk hidup yang sangat kecil ini, makhluk hidup mikroskopis ini, nah, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi makhluk hidup yang mikroskopis ini ada nanti dia bersifat uniseluler dan bersifat multiseluler. Nah, uniseluler maksudnya selnya hanya berjumlah 1. Multiseluler artinya multi itu banyak. Nah, artinya selnya berjumlah banyak. Nah, hewan uniseluler dan multiseluler ini dia digolongkan ke dalam kingdom tersendiri, yaitu namanya kingdom Protista. Makanya kingdom dari 2 kingdom berlanjut menjadi atau berkembang menjadi 3 kingdom, yaitu kingdom Plantae, kingdom Animalia, dan kingdom Protista, ya.
kemudian sistem 4 kingdom. Nah, setelah ditemukannya sistem 3 kingdom, berkembang lagi menjadi sistem 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini muncul setelah diketahui ada makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Nah, atau disebut juga dengan makhluk hidup prokariotik. Nah, makhluk hidup prokariotik ini dikelompokkan ke dalam kingdom Monera. Jadi kingdomnya sudah berjumlah 4, yaitu ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, Protista, dan Monera. Ya, nah jadi untuk penjelasan dari jenis-jenis sel, misalnya ada dia memiliki dinding sel, ada prokariotik yang tidak memiliki membran inti, nanti yang memiliki membran inti namanya eukariotik. Pokoknya semua nanti yang berhubungan dengan sel itu nanti Ibu jelaskan nanti lebih dalam di bab 2, materi tentang sel ya. Jadi hari ini yang penting sudah tahu dulu ciri-ciri dari setiap kingdomnya gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdom ini yaitu jamur dipisahkan dari kingdom Plantae karena tidak memiliki klorofil sehingga dimasukkan ke dalam kingdom tersendiri yaitu kingdom fungi. Nah, jadi dalam sistem 2 kingdom sebenarnya jamur ini dimasukkan ke dalam kingdom Plantae kan, karena jamur kan termasuk tumbuhan. Jadi dia dimasukkan ke dalam kingdom Plantae gitu. Namun setelah diketahui ternyata jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga dia dikeluarkan dari kelompok kingdom Plantae. Jadi dia dimasukkan ke dalam kingdom tersendiri yaitu namanya kingdom fungi. Jadi kingdom fungi ini adalah seluruh tumbuhan yang termasuk jamur dimasukkan ke dalam kingdom fungi ini. Nah, jadi kingdomnya sudah berjumlah 5 yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Itulah dikenal dengan sistem 5 kingdom seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu ya, yaitu adalah kingdom Monera. Nah, jadi ciri-ciri dari kingdom Monera ini adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler. Kemudian dia tidak memiliki membran inti atau yang namanya adalah prokariotik. Nah, jadi kingdom Monera ini disebut juga dengan makhluk hidup prokariotik. Kalian harus ingat itu ya. Mana tahu nanti ada di soal ujian. Nah, anggota dari kingdom Monera ini adalah semua kelompok bakteri ya dan ganggang biru atau cyanobacteria namanya. Nah, di bawah di slide ada gambar bisa kalian lihat. Nah, itu adalah contoh bakteri Escherichia coli ya. Kemudian itu ada contoh dari ganggang biru Anabaena azola ya. Itu contohnya. Kemudian kita lanjut. Ada yang namanya yang kedua tadi kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini ciri-cirinya dia bersel tunggal atau bahasa biologinya namanya uniseluler dan dia bersel banyak. Namanya multiseluler. Jadi ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Nah, dia memiliki membran inti. Nah, nama lainnya itu adalah si eukariotik. Nah, tadi yang tidak memiliki membran inti namanya prokariotik. Nah, Protista ini bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada Protista mirip hewan, namanya Protozoa. Nah, contohnya itu ada di gambar si Amoeba proteus ya. Kemudian 2 ada Protista mirip tumbuhan, yaitu contohnya itu alga atau ganggang. Nah, itu Ibu buat contohnya si Laurentia sp atau ini rumput laut ya, yang biasanya digunakan untuk pembuatan agar-agar. Kemudian ada yang ketiga Protista mirip jamur. Itu gambarnya juga ada di slide, bisa kalian lihat ya. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya kingdom fungi ya, kingdom fungi atau kelompok jamur ya. Ciri-cirinya dia memiliki yang namanya membran inti atau eukariotik. Nah, dia juga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian dia tidak memiliki yang namanya kloroflas ya. Tadi udah Ibu jelaskan bahwasanya dia tidak mampu untuk berfotosintesis sehingga tadi dia dikeluarkan dari kingdom Plantae. Kemudian yang keempat, tubuh jamur ini tersusun dari benang-benang hifa ya. Dia tersusun dari benang-benang hifa halus. Kemudian yang selanjutnya adalah dinding selnya tersusun dari zat kitin. Nah, contoh dari kingdom fungi ini adalah ada jamur tempe. Nah, jamur tempe ini bisa kalian lihat ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya.
kemudian ada jamur merang, banyak contohnya. Kemudian ada jamur kuping juga. Mungkin anak-anak ibu pernah melihat contoh-contoh dari jamur ini gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya kingdom plantae. Nah, kingdom plantae tadi adalah dunia tumbuhan ya. Nah, kingdom plantae ini dia dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Yang pertama kita bahas adalah lumut. Nah, ciri-ciri lumut itu adalah dia memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati. Bukan sejati artinya dia masih semu gitu. Nah, kemudian dia belum memiliki berkas pembuluh. Nah, dia belum memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Nah, contoh dari lumut ini buat ada lumut markantia, kemudian ada lumut antakeros, kemudian mungkin di sekitar rumah kalian juga ada ya lumut gitu, atau kalian juga pernah melihatnya gitu. Itu adalah contoh dari lumut. Oke, kemudian kita bahas yang kedua ada kelompok tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya sudah bisa dilihat dengan jelas akar, batang, dan daun sejatinya. Dan dia sudah memiliki berkas pembuluh, xilem, dan phloem ya. Contohnya itu adalah psilotum, kemudian ada adiantum. Mungkin di gambarnya ini atau kalian pernah lihat juga gitu ya. Kemudian kita lanjut ya. Tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini dia sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki berkas pembuluh, dan dia sudah menghasilkan biji ya sebagai alat perkembangbiakannya. Nah, jadi tumbuhan berbiji ini bisa dibagi menjadi 2 macam berdasarkan letak bakal bijinya, yaitu tumbuhan biji terbuka nama atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, tumbuhan biji terbuka ini ciri-cirinya itu bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah. Nah, biasanya dia berakar tunggang, daunnya biasanya berbentuk seperti jarum. Nah, alat kelaminnya disebut dengan strobilus yang mengandung sporangium. Nah, contoh dari tumbuhan berbiji terbuka ini bisa kalian lihat pada tumbuhan pinus ya. Itu contoh dari kelompok tumbuhan biji terbuka. Kan tumbuhan pinus itu daunnya seperti bentuk jarum ya. Nah, seperti itu. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Nah, bakal biji terlindung di dalam daun buah. Kemudian alat perkembangannya itu berupa bunga ya. Dia sudah memiliki yang namanya bunga. Kemudian tulang daunnya ada yang berbentuk menyirip, menjari, dan sejajar. Nah, contoh tumbuhan berbiji tertutup ini banyak kamu temukan di sekeliling kamu. Nah, contohnya itu ada tumbuhan pepaya, tumbuhan kelapa, durian, ya bunga mawar gitu. Nah, itu semua adalah kelompok tumbuhan biji tertutup ya. Oke, kita lanjut, yang terakhir adalah kingdom animalia. Nah, kingdom animalia ini ya, dia bisa dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang pertama kita bahas adalah hewan invertebrata. Nah, jadi hewan invertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi hewan invertebrata ini dia dibagi menjadi beberapa filum. Ada porifera, contohnya hewan spons. Kemudian ada filum Coelenterata, ada Platyhelminthes, nematoda, annelida, arthropoda. Nah, contohnya ada udang. Kemudian ada echinodermata, contohnya bintang laut. Kemudian dari filum mollusca, contohnya bekicot. Nah, itu adalah filum dari hewan invertebrata. Nah, jadi untuk pembahasan nanti lebih dalam porifera, Coelenterata sampai mollusca ini nanti lebih dalam kalian pelajari ketika kalian sudah memasuki SMA ya. Jadi kalau di SMP itu yang penting kalian tahu dulu contoh-contoh filumnya seperti itu ya. Oke, yang kedua ada hewan vertebrata. Nah, kebalikan dari hewan invertebrata. Nah, kalau di hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada kelas Pisces. Nah, kelas Pisces ini adalah semua kelompok ikan ya. Dia hidup di air dan bernafas dengan menggunakan insang. Nah, contohnya ikan mujair, ikan lele, ikan emas. Nah, itu semua adalah kelompok Pisces. Oke,
Kemudian kelas amfibi. Nah, kelas amfibi maksudnya adalah hewan yang bisa hidup di dua habitat, yaitu darat dan di air gitu ya. Contohnya itu ada kata, ada kodok, seperti itu. Nah, kemudian ada yang ketiga kelas reptil. Nah, kelas reptil atau biasa disebut juga dengan hewan melata, ya, hewan yang cara geraknya itu ada seperti merayap dan mereka biasanya memiliki sisik ya. Contohnya ada buaya, ada kadal, penyu, kemudian ada ular juga. Itu adalah contoh si reptil. Nah, kemudian ada yang namanya kelas Aves. Nah, kelas Aves ini adalah hewan yang memiliki bulu, ya, tubuhnya ditutupi sama bulu dan mereka memiliki sayap. Nah, contohnya burung pipit dan merpati. Kemudian ada juga seperti ayam. Nah, itu juga adalah kelas Aves. Nah, yang terakhir adalah kelas mamalia. Nah, kelas mamalia ini ditandai dengan mereka memiliki kelenjar susu, artinya hewan yang menyusui. Nah, mamalia ini biasanya tubuhnya ditutupi yang namanya rambut ya, rambut bukan bulu. Kalau bulu itu pada aves, tapi kalau dia tubuhnya ditutupi rambut itu adalah pada mamalia. Nah, contohnya itu banyak ya. Ada gajah, singa, kucing. Nah, itu semua adalah kelas mamalia. Oke. Nah, jadi sekian pembelajaran kita tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, semoga anak-anak kami semuanya paham. Nah, kemudian jika ada anak-anak ibu yang kurang paham atau yang ingin bertanya, silahkan bertanya di GC kita. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, demikian tadi perkembangan tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Bagaimana? Sudah memahami dan menyimak dengan baik, bukan? Nah, setelah itu, ayo sekarang kerjakan tugasnya dalam kelompok yang langsung dikerjakan dalam Padlet pada handphone kalian. Silakan mengerjakan tugas dengan baik. Selamat bekerja.